si Anto ini melihat kalau sosok tadi tiba-tiba memegang kaki kirinya si Anto, kemudian mengangkatnya. Setelah itu sosok ini menginjak-injak kaki sebelah kanannya si Anto. Dan waktu itu dia ini merasa kalau itu bukan seperti mimpi, karena dia itu seperti merasa sangat kesakitan. Dan ketika diinjak, Anto ini merasa kalau kakinya itu seperti dipukul menggunakan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Di channel ini selalu menceritakan sebuah kisah atau pengalaman nyata tentang hal-hal mistis dan pengalaman horor. Dan pada kali ini aku mau mengkisahkan ulang sebuah pengalaman seseorang. Jadi ada sebuah kampung, dan kampung ini berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kampungnya mungkin sekarang sudah ramai lah, dengan adanya akses jalan yang diperbaiki dan banyaknya kendaraan yang keluar masuk di daerah situ untuk memuat hasil perkebunan warga. Tapi tidak pada tahun sekitar 2000-an atau di bawah 2005-an. Jadi kampung ini masih sepi karena waktu itu jalanan juga masih belum diaspal. Dan di kampung ini masyarakatnya mayoritas mereka berprofesi sebagai petani dan berkebun karena lokasinya ini berada di sebuah lereng gunung, jadi dekat dengan hutan. Di kampung ini ada sebuah musola kuno yang menurut narasumber yang menceritakan kepadaku baru diperbaiki atau dibangun ulang pada tahun 2019 kemarin. Jadi entah sudah berapa lama umur musola ini, tapi memang bangunannya itu kuno. Dan yang menarik dari musola ini, lokasinya itu berada di paling ujung desa tersebut. Tapi musola ini selalu ramai dengan jamaahnya. Padahal di kampung tersebut ada sebuah masjid yang ukurannya itu lebih besar. Dan menurut sang narasumber, kalau musola ini dibangun pertama kali oleh leluhur mereka yang membabat alas untuk menjadikan tempat itu sebagai sebuah kampung. Jadi umurnya memang sudah mungkin sangat tua sekali. Terlihat dari bangunan yang terbuat dari kayu alas atau kayu hutan yang sangat keras dan kokoh sekali. Dan sebuah kisah menarik diceritakan oleh narasumber tentang musola ini. Jadi pada suatu ketika ada seorang anak, namanya ini Anto. Mungkin pada tahun 2005 yang lalu, dia ini berusia sekitar 22-23 tahun lah. Dan Anto ini merupakan anak orang yang cukup kaya lah dari kampung seberang, bukan dari kampung tersebut. Dan Anto ini terkenal karena orang tuanya itu memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Tapi si Anto ini merupakan pemuda yang nakal. Dia itu sering ngumpulin teman-temannya, terus memberikan minum untuk mabuk, terus keluyuran, dan termasuk teman-temannya itu berasal dari desa ini. Nah, pada suatu hari si Anto itu sedang terlihat bersama teman-temannya. Dia itu minum di sebuah rumah salah seorang pemuda yang ada di tempat itu. Dan minum ini dilakukan sejak siang hari. Nah, menurut cerita, jadi waktu itu si Anto ini bersama teman-temannya minum minuman keras di situ atau pesta miras, karena malamnya akan ada hiburan orkes di desa sebelah. Jadi mereka ngumpul di situ. Setelah mereka minum, rencananya mereka akan pergi menuju ke
hiburan tersebut. Sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa pemuda di sana. Dan ternyata entah kenapa si Anto yang waktu itu, dia ini mungkin karena kebanyakan minum, dia ini teler dan tidur di teras dari rumah salah seorang temannya itu. Pada waktu itu teman-temannya ini sempat membangunkan si Anto, tapi Anto yang sudah teler dan dia ini mungkin merasa pusing, ketika dibangunkan dia ini malah marah-marah. Bahkan Anto ini sempat memegang salah satu baju temannya dan mau memukulnya. Kebetulan waktu itu karena ada beberapa orang tua yang ada di sana melihat anak-anak muda ini mau berkelahi, termasuk si narasumber ini bercerita mereka ini dipisah. Akhirnya si Anto ini dibiarkan karena teman-temannya ini nggak ada yang berani sama si Anto, karena dia ini yang memiliki kuasa karena punya uang lah. Jadi dia yang membelikan seperti minuman dan rokok teman-temannya ini. Dan akhirnya teman-temannya ini pergi menuju ke hiburan orkes itu. Dan waktu itu sudah sekitar jam 9 malam. Sedangkan si Anto, dia ini ditinggal tidur di sebuah teras rumah yang waktu itu di sana itu tidak ada orang sama sekali. Nah, dan cerita ini berlanjut ketika Anto ini tersadar sekitar jam 12 malam. Dan waktu itu dia ini sadar kalau dia ini di sana sendirian. Bahkan motornya itu sudah dibawa salah seorang temannya. Nah, menurut cerita, temannya ini meninggalkan Anto. Nanti setelah selesai mereka melihat hiburan orkes itu, mereka akan kembali untuk menjemput si Anto, karena Anto itu bukan anak di kampung itu. Dia ini merupakan anak kampung sebelah. Nah, Anto yang merasa kebingungan, apalagi waktu itu cuaca itu dingin sekali karena sudah tengah malam. Kemudian si Anto yang dalam kondisi masih setengah mabuk, kepalanya ini pusing, dia ini berjalan bermaksud mencari tempat untuk tidur. Tapi di sana itu dia ingat kalau teman-teman yang dikenal itu mereka nggak ada di rumah, karena mereka itu sudah berangkat menuju ke tempat hiburan orkes itu. Dan akhirnya si Anto ini berjalan, yang awalnya ingin menuju ke rumahnya, karena di tengah perjalanan si Anto ini mikir kalau rumahnya itu jaraknya lebih dari 3 kilometer, dan waktu itu malam hari dengan kondisi gelap. Jadi si Anto mengurungkan niatnya. Tapi waktu itu posisinya dia ini berjalan. Nah, ketika si Anto ini berjalan sambil sempoyongan, dia ini berpikir kalau ya sudah, aku tak tidur di musola saja. Karena dia tahu kalau di ujung kampung tersebut ada sebuah musola, dan musola ini tidak ada pagar yang mengelilinginya. Jadi kalau malam hari pasti sepi dan dia akan tidur di situ. Nah, ketika si Anto ini berjalan menuju ke musola itu, ada sebuah pohon nangka. Pohon ini cukup besar, berada di sisi kanan jalan. Nah, di pohon tersebut si Anto itu sempat, entah kenapa dia tiba-tiba pengen menoleh ke atas, ke arah pohon tersebut, karena menurut cerita si Anto ini mendengar ada suara bisikan atau suara yang sangat lirih. Nah, ketika si Anto menoleh ke atas pohon tersebut, di sana itu dia melihat ada sosok seperti perempuan. Dan perempuan ini terus memandang Anto dengan mata melotot, seperti dia itu menunjukkan ekspresi marah. Nah, karena Anto ini anaknya dalam kondisi mabuk, dia itu berpikir kalau itu halusinasi. Tapi ketika si Anto berjalan beberapa meter, dia ini kemudian menoleh lagi ke arah pohon nangka tadi. Dan memang sosok yang dia lihat tadi itu menghilang atau lenyap. Jadi waktu itu si Anto ini merasa kalau tadi itu cuma halusinasi. Nah, setelah itu Anto ini tiba di musola yang tadi dia tuju itu.
Dan waktu itu karena sempat ragu, si Anto ini kemudian mengelilingi musola tersebut untuk memastikan kalau di sana itu tidak ada orang. Karena dia ini juga takut kalau dalam kondisi mabuk, apalagi sebelumnya dia ini nggak pernah masuk ke musola. Dan waktu itu si Anto ini melihat ada sebuah keranda yang digunakan untuk mengangkat jenazah, dan di situ juga ada 2 buah drum tempat air yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah, dan memang sengaja disimpan di samping musola tersebut. Karena menurut dia ini aman, jadi waktu itu si Anto kemudian masuk ke dalam musola itu. Jadi di musola ini ada 2 ruang. Yang ruangan cukup luas itu digunakan untuk jamaah laki-laki, sedangkan di sampingnya itu ada ruangan yang luasnya itu cuma separuhnya, dan itu digunakan untuk jamaah perempuan. Anto pun memutuskan untuk tidur di tempat jamaah perempuan yang ruangannya ini tak terlalu lebar, karena di dalamnya ini tertutup rapat dengan dikelilingi tembok. Walaupun temboknya ini sudah cukup usang, tapi Anto merasa kalau itu tempat yang nyaman karena gak terkena angin. Ketika dia baru saja merebahkan dirinya di atas sebuah karpet warna hijau, si Anto ini tiba-tiba kok melihat di dalam ruangan tempat jamaah laki-laki itu, dia melihat ada seperti sosok laki-laki agak tinggi sedang melakukan sholat di tempat itu. Padahal dia ini tadi memastikan kalau di dalam musola itu tidak ada siapapun. Nah, karena si Anto ini kepalanya itu sangat pusing sekali, mungkin karena pengaruh alkohol yang dia minum sejak siang tadi. Akhirnya dia ini memutuskan untuk mencoba tidur. Kalaupun nanti dia diusir oleh orang tersebut, si Anto akan pergi dari musola itu. Dan ketika baru saja bermaksud memejamkan mata, si Anto menengok ke arah dalam lagi, dan ternyata sosok yang sholat tadi itu sudah tidak ada. Nah, tak ada perasaan takut waktu itu. Malah justru Anto ini merasa tenang. Tapi dia ini sempat berpikir, loh, pintunya itu cuma 1 dan berada tak jauh dari tempat dia berebah waktu itu. Tapi kenapa kalau orang tadi keluar kok dia nggak ngelihat? Padahal pintu musola itu hanya ada sebuah pagar bambu yang tingginya itu cuma 1 meter. Dan kalau pagar itu dibuka dan itu selalu berbunyi. Tak terlalu memperdulikan hal itu, Anto mencoba tidur. Baru saja dia memejamkan mata, si Anto ini mendengar ada seperti suara langkah kaki di dalam musola itu, dan kemudian langkah kaki itu terdengar berubah seperti loncat-loncat. Nah, Anto kemudian langsung keluar menuju ke arah suara itu yang berada di seberang dia tidur. Jadi ada di teras musola tersebut, karena suaranya itu berasal dari sana, dan suara itu sangat jelas sekali. Tapi ketika si Anto sampai di tempat di mana suara itu terdengar, suara itu tiba-tiba lenyap. Nah, di situ Anto mulai agak takut sebenarnya. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan mencoba tidur. Tak beberapa lama si Anto ini ternyata dia mampu untuk tidur. Dan ketika dia ini tidur, si Anto ini bermimpi kalau di dalam musola itu ada 2 sosok. Dan sosok ini tidak terlihat jelas, hanya berwarna hitam dan tak terlalu tinggi. Bahkan yang satu sosok ini berada tepat di pintu masuk musola itu, dan yang satunya ini berada di sampingnya si Anto sambil berdiri. Warnanya itu hitam dan hanya terlihat matanya. Dan di mimpi itu si Anto ini melihat kalau sosok tadi tiba-tiba memegang kaki kirinya si Anto, kemudian mengangkatnya.
Setelah itu sosok ini menginjak-injak kaki sebelah kanannya si Anto. Dan waktu itu dia ini merasa kalau itu bukan seperti mimpi, karena dia itu seperti merasa sangat kesakitan. Dan ketika diinjak, Anto ini merasa kalau kakinya itu seperti dipukul menggunakan besi. Si Anto mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Dia itu mencoba untuk bangun, tapi sangat susah sekali. Yang dia rasakan waktu itu hanya kesakitan di bagian kaki kanannya. Dan entah kenapa tiba-tiba waktu itu si Anto akhirnya bisa bangun. Dan ketika bangun, Anto ini langsung duduk sambil merasa lega, karena waktu itu di kondisi musola yang gelap, dia ini tidak melihat apapun. Jadi waktu itu dia agak lega kalau tadi itu cuma mimpi. Nah, ketika si Anto ini mencoba untuk berdiri, tiba-tiba dia ini benar-benar merasakan kesakitan di kaki bagian kanannya, yaitu kaki yang di dalam mimpinya itu diinjak oleh sosok yang berwarna hitam tadi. Bahkan waktu itu si Anto ketika berdiri dia itu langsung roboh, karena saking sakitnya kaki di bagian kanan. Dia mencoba untuk keluar dari musola itu sambil menyeret kaki kanannya. Dan ketika si Anto ini mau keluar, walaupun tak tahu entah kemana, dia sempat melirik ke arah jam dinding yang ada di musola tersebut. Dan waktu itu menunjukkan jam 4:05. Jadi Anto memutuskan untuk menunggu waktu sholat subuh, supaya dia bisa minta tolong kepada orang yang jamaah sholat subuh di tempat itu. Dan memang benar, sekitar setengah jam dia menunggu, ada seorang laki-laki tua. Beliau adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan musola tersebut, yang biasa azan dan menjadi imam di musola tersebut. Tapi orangnya memang sudah cukup sepuh. Nah, melihat Anto, bapak-bapak tadi hanya tersenyum, walaupun waktu itu sempat ada perbincangan. Dan Anto yakin kalau orang tersebut mencium bau alkohol dari mulutnya. Nah, tapi bapak-bapak tadi tidak memarahi Anto dan juga tidak mengajak Anto untuk sholat. Dan tak beberapa lama datang 3 orang yang memang menjadi jamaah sholat subuh di musola tersebut. Anto hanya menunggui mereka sampai selesai sholat. Nah, ketika selesai, si Anto ini disamperin lagi oleh bapak-bapak tadi. Dan kemudian si Anto memberanikan diri untuk menceritakan keadaannya, kalau kaki kanannya ini tiba-tiba sakit. Kemudian bapak-bapak itu memapah Anto menuju ke rumahnya, yang waktu itu sudah mulai pagi. Dan Anto pun akhirnya diantarkan pulang oleh anak dari bapak tersebut. Nah, sesampainya di rumahnya, si Anto ini kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan beberapa lembar uang. Tapi si pemuda anak bapak-bapak tadi pun menolak pemberian Anto. Dan ketika di rumah, Anto ini meminta bantuan ibunya untuk mengantarkan ke tukang urut yang dia kenal. Dan ketika diurut, Anto ini tidak merasakan apa-apa, hanya merasakan sakit seperti yang tadi malam. Kemudian si Anto dibawa pulang lagi oleh ibunya. Selang 3 hari, kaki Anto ini juga tak kunjung sembuh. Bahkan dia ini masih merasakan sakit yang sama. Di situ akhirnya ibunya terus bertanya kepada Anto, awal mula kenapa kakinya itu sampai sakit seperti itu. Bahkan teman-temannya ini juga menengok keadaan si Anto, karena dia ini sudah beberapa hari tidak terlihat keluar rumah. Dan akhirnya dia menceritakan tentang yang dia alami itu kepada ibunya. Akhirnya setelah mendengar cerita si Anto ini, ibunya ini menyuruh suaminya atau bapaknya Anto untuk mengantarkan dia ke musola tersebut dan menemui imam musola itu untuk menceritakan tentang keadaan yang dia rasakan waktu itu. Dan akhirnya bapak-bapak tadi yang pertama menolong si Anto ini juga tidak mengerti apa penyebab kenapa dia itu sakit seperti itu.
Dia hanya bisa memberikan air yang memang diambil dari tempat wudhu di musola tersebut, kemudian didoakan. Setelah itu Anto ini suruh minum air tersebut, dan kakinya ini disiram dan agak sedikit dipijat oleh bapak-bapak tadi. Waktu awal dipijat, Anto ini juga tidak merasakan perubahan apapun. Tapi Anto waktu itu hanya berniat meminta maaf karena ketika dia mabuk, dia ini tidur di musola, di mana itu adalah tempat beribadah orang-orang muslim di desa tersebut. Tapi sebuah keajaiban itu terjadi. Selang beberapa hari, Anto ini merasakan kakinya itu sudah normal kembali. Bahkan ketika dia baru pulang dari rumah si bapak tadi, Anto itu sebenarnya sudah merasakan perubahan di kakinya. Nah, waktu itu akhirnya ibunya si Anto ini sampai memberikan beberapa oleh-oleh yang diantarkan oleh Anto dan bapaknya kepada bapak-bapak tadi sebagai ucapan terima kasih, karena memang keluarga si Anto ini tergolong orang yang mampu. Tapi si bapak-bapak tadi justru menolak pemberian si Anto karena beliau ini merasa kalau dia ini tidak berbuat apa-apa. Dan akhirnya kesepakatan barang-barang tadi diterima dan akan dibagikan kepada jamaah yang sholat maghrib di hari itu juga. Dan pada waktu itu si bapak itu akhirnya mengajak Anto untuk sholat di tempat itu. Bahkan dia ini meminta diajari untuk berwudu, karena dia memang sudah sangat lama sekali tidak melakukan sholat. Nah, itu adalah cerita yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Anto, yang pernah mabuk terus tidur di sebuah musola dan mengalami kejadian itu. Dan narasumber ini adalah seorang pemuda yang merupakan anak dari bapak-bapak yang pertama menolong si Anto. Dan pemuda ini tidak mau disebutkan namanya karena dia hanya menceritakan kisah ini supaya bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Walaupun kejadian itu juga tidak disengaja atau mungkin sebuah situasi yang mengharuskan si Anto memang tidur di tempat itu, tapi menurut si narasumber, setelah kejadian itu orang tuanya si Anto ini bahkan berperan besar ketika si musola ini dibangun ulang dan direnovasi. Beliau ini menyumbang dengan nominal itu yang cukup besar. Bahkan Anto juga masih sering melakukan sholat jamaah di tempat itu, walaupun rumahnya itu berada di seberang kampung tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semua kisah ini berdasarkan cerita nyata dan semoga bisa diambil hikmahnya. Dalam hormat dari saya Are, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.